Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan nikmat sehat untuk senantiasa kelancaran aktivitas kita setiap hari. Bersama saya, Muhammad Yusuf, pengajar Smart School Mata Pelajaran Sejarah Indonesia. Adik-adik sekalian, adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini adalah stabilitas politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. Jadi telah kita pahami bersama bahwa era tahun 1965 adalah merupakan masa kelam sejarah bangsa Indonesia. Era tahun 1965 adalah merupakan akhir dari masa demokrasi terpimpin yang kemudian menandai sebuah terjadinya pergantian rezim pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru. Dari rezim pemerintahan Soekarno menuju ke rezim pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Kita paham bersama bahwa era kepemimpinan Orde Baru kemudian berpandangan bahwa kondisi politik yang terjadi di tahun 1965 sampai tahun 1966 adalah merupakan sebuah situasi kondisi politik yang berada di dalam kekelaman sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Menyikapi hal itu, kemudian pemerintah Orde Baru berusaha untuk melakukan stabilitas di bidang politik, baik politik dalam negeri maupun politik luar negeri. Dalam hal ini, stabilitas politik ini diharapkan nanti akan bisa mempengaruhi stabilitas di bidang-bidang lainnya. Misalnya stabilitas di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Adik-adik sekalian, kita paham bersama bahwa sebuah proses pergantian rezim dari Orde Lama menuju ke Orde Baru adalah merupakan sebuah pergantian tatanan kehidupan baru. Dari sebelumnya, di era Orde Lama, Indonesia cenderung mengarah pada politik blok timur. Ini kemudian oleh Orde Baru berusaha untuk dilakukan sebuah penataan politik baru yang kemudian mengembalikan sistem politik Indonesia ke sistem politik bebas aktif. Adik-adik sekalian, adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat dicapai pada pertemuan hari ini adalah menganalisis kebijakan politik luar negeri masa Orde Baru. Jadi menganalisis kebijakan politik luar negeri pemerintahan Orde Baru. Jadi di sini diupayakan setelah kegiatan pembelajaran ini berlangsung, adik-adik sekalian bisa memahami langkah-langkah penting apa, kebijakan-kebijakan apa yang kemudian diambil oleh pemerintah Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto dalam upaya untuk melakukan stabilitas politik nasional yang ada hubungannya dengan politik luar negeri. Nah, untuk mengarahkan kita pada pembahasan materi ajar kita pada pertemuan hari ini, berikut saya tampilkan peta konsep yang akan mengarahkan kita pada bagaimana membahas materi kita hari ini. Adik-adik bisa lihat di depan bahwa politik luar negeri pemerintahan Orde Baru bisa kita bahas dalam 3 konsep besar. Yang pertama adalah Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Kemudian pada bagian lainnya diadakan sebuah pemulihan hubungan antara Malaysia dan Singapura dan pemutusan hubungan dengan Tiongkok. Jadi di sini ada 2 hal. Melakukan stabilisasi hubungan dengan beberapa negara yang sebelumnya sempat memanas, kemudian melakukan pemutusan hubungan dengan salah satu negara yang yang berada pada garis hubungan komunisme. Kemudian pada bagian ketiga adalah salah satu tatanan politik luar negeri Indonesia yang coba dibangun pada masa Orde Baru adalah hubungan kerjasama regional maupun hubungan kerjasama tingkat internasional. Hubungan kerjasama yang terjadi di kawasan Asia maupun hubungan kerjasama di tingkat internasional seperti yang ada di kawasan benua-benua lainnya. Adik sekalian, peletakan dasar pelaksanaan politik luar negeri masa pemerintahan Orde Baru tidak terlepas daripada
sistem politik Indonesia yang dikenal dengan sistem politik bebas aktif. Adik-adik sekalian mungkin sudah mengenal apa dan bagaimana politik bebas aktif itu. Diindikasi bahwa politik bebas aktif yang dianut Indonesia dilakukan sebuah pelanggaran-pelanggaran terhadap pelaksanaannya di era pemerintahan sebelumnya, di masa Orde Lama. Maka dalam tatanan kehidupan di masa pemerintahan Orde Baru mencoba untuk kembali memurnikan pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif. Apa politik bebas aktif itu, adik-adik sekalian? Jadi di sini ada dua kata penting yang patut kita pahami secara bersama-sama. Bebas dan aktif. Makna kata bebas dalam hal pelaksanaan politik bebas aktif Indonesia ini adalah bahwa Indonesia bisa dan bebas untuk melakukan hubungan kerjasama dengan negara manapun. Jadi kita bisa melaksanakan hubungan kerjasama dengan negara manapun yang ada di dunia ini. Tentu saja hubungan kerjasama ini didasari pada hubungan saling menguntungkan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Kita kenal bahwa di era tahun 1960-an muncul sebuah situasi politik dunia yang sedang mengemuka pada saat itu yang dikenal dengan istilah Perang Dingin. Dunia seakan-akan terbelah menjadi dua, blok Barat dan blok Timur. Ini kemudian oleh pemerintah Orde Baru mencoba untuk disikapi bahwa Indonesia tidak memihak pada salah satu blok, baik blok Barat maupun blok Timur. Itu dalam artian kata bebas, bahwa Indonesia bisa saja menjalin hubungan kerjasama negara-negara yang ada dimanapun yang ada di Indonesia ini. Apakah dia di blok Barat ataupun blok Timur, dengan catatan bahwa kita tidak memihak pada salah satu kekuatan besar dunia yang sedang bersaing pada saat itu, yaitu blok Barat dan blok Timur. Kemudian yang kedua, di sini ada kata aktif. Makna dari kata aktif dalam hal pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah bahwa Indonesia ikut mengambil peran, berperan serta dalam upaya untuk menciptakan perdamaian dunia. Tentu saja ini sesuai dengan tujuan kemerdekaan. Tujuan kemerdekaan kita bahwa Indonesia harus mengambil peranan dalam upaya untuk menciptakan perdamaian dunia. Ya. Dari inilah dasar dari konsep pelaksanaan politik luar negeri Indonesia di masa pemerintahan Orde Baru. Bahwa peletakan dasarnya ada pada sistem politikan luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Bebas melakukan hubungan kerjasama dengan negara manapun tanpa memihak pada salah satu blok dan ikut serta aktif dalam upaya untuk menciptakan perdamaian dunia. Adik sekalian, mari kita lihat kebijakan apa saja atau langkah-langkah penting apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru dalam upaya untuk menciptakan stabilitas kebijakan politik luar negeri. Kalau pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang politik dalam negeri, di mana upaya untuk melahirkan sebuah stabilitas kondisi yang ada di Indonesia pada saat itu, Indonesia berupaya untuk membuat sebuah kebijakan-kebijakan yang penting terkait dengan sistem perpolitikan dalam negeri Indonesia. Maka pada hari ini, Indonesia atau Orde Baru kembali membuat sebuah kebijakan-kebijakan langkah-langkah penting yang terkait dengan pelaksanaan politik luar negeri. Pada bagian pertama, langkah penting yang diambil oleh pemerintah Orde Baru untuk menciptakan stabilitas politik luar negeri adalah Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Di sini, adik-adik bisa lihat bahwa tanggal 28 September 1966, Indonesia kembali aktif sebagai anggota PBB. Akan tetapi, sebelumnya ini, Indonesia tentu saja pernah keluar dari keanggotaan ini. Sekarang adik-adik sekalian, mari kita lihat pasang surut keanggotaan Indonesia dalam PBB ini. Dalam keanggotaannya di PBB ini. Indonesia tergabung dalam keanggotaan PBB pada tahun 1950. Bergabungnya Indonesia sebagai salah satu anggota PBB di tahun 1950 yang masuk sebagai anggota ke-60 itu dengan tujuan
untuk memperlihatkan keberadaan Indonesia sebagai negara merdeka di dunia internasional. Selain itu, ini ada sesuai dengan tujuan nasional kita. Sesuai dengan tujuan nasional kita yaitu untuk menciptakan perdamaian dunia dan untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa keberadaan kita ada sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Maka pada tahun 1950, pemerintah Orde Lama memutuskan untuk bergabung dalam keanggotaan PBB sebagai anggota yang ke-60. Dalam perjalanan selanjutnya, masih dalam masa pemerintahan Orde Lama, Indonesia kemudian menyatakan diri keluar, menarik diri dari keanggotaan PBB. Tepatnya pada tanggal 27 September tahun 1965, Indonesia menarik diri dan keluar dalam keanggotaan PBB. Tentu saja, keputusan pemerintah Orde Lama untuk keluar dari keanggotaan ini didasari oleh beberapa hal. Ya. Langkah kebijakan pemerintah Orde Baru untuk keluar dari keanggotaan PBB dilatar belakangi oleh diterimanya Malaysia sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Dijadikannya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB membuat pemerintah Orde Lama, dalam hal ini Soekarno, merasa kecewa. Karena dengan alasan bahwa dengan dijadikannya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB secara otomatis menunjukkan restu dari PBB untuk menjadikan Malaysia sebagai negara federasi bentukan Inggris. Yang oleh pemerintah Orde Lama dianggap sebagai sebuah ancaman terhadap revolusi Indonesia. Jadi ini, maka pemerintah Soekarno kemudian menyatakan menarik diri dan keluar dalam keanggotaan PBB karena ada masalah yang sedang terjadi antara Indonesia dengan Malaysia yang ada pada saat itu. Kemudian, dalam perjalanan selanjutnya, akhirnya jatuhlah pemerintahan Orde Lama di bawah rezim Soekarno. Jatuh disebabkan oleh kondisi politik yang ada pada saat itu yang diawali oleh sebuah peristiwa yang dikenal dengan nama G30 SPKI. Jatuhnya pemerintahan Soekarno kemudian terjadi sebuah perubahan sistem politik Indonesia. Akhirnya pemerintah Orde Baru yang terbentuk pada saat itu di bawah pemerintahan Soeharto memutuskan untuk bergabung kembali sebagai anggota PBB. Maka pada tanggal 28 September tahun 1966, pemerintah Orde Baru akhirnya memutuskan untuk bergabung kembali sebagai anggota PBB. Tentu saja, dengan keputusan pemerintah ini membawa dampak positif terhadap situasi politik yang ada di Indonesia pada saat itu. Maksudnya seperti apa? Bahwa dengan kembalinya kita dalam keterlibatan organisasi internasional ini, maka persoalan-persoalan yang ada di Indonesia tentu saja mendapatkan perhatian dari organisasi internasional PBB ini. Perlu kita ingat pada materi sebelumnya bahwa di tahun 1966 Indonesia berada dalam sebuah konflik dalam upaya untuk mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi, untuk menjadikan Irian Barat kembali menjadi bagian daripada negara Republik Indonesia. Dan ternyata dampak positif dari kembalinya kita bergabung dalam keanggotaan PBB itu membawa hasil bahwa masalah Irian Barat akhirnya dibicarakan secara internasional dan endingnya, finalnya kembali memutuskan bahwa Irian Barat diakui sebagai bagian daripada wilayah negara Republik Indonesia. Jadi ini adalah sebuah dampak. Ini adalah sebuah dampak dari keterlibatan kita dalam upaya untuk melibatkan diri dalam organisasi-organisasi internasional seperti di PBB ini. Nah, itu dari kalian. Jadi ini perlu kita runut bahwa dari Orde Lama ke Orde Baru terjadi sebuah pasang surut keanggotaan kita di Dewan Internasional ini. Masuk di tahun 1950, kemudian
keluar atau menarik diri kembali tahun 1965 dan kembali menjadi anggota PBB di tahun 1966, tepatnya pada tanggal 28 September tahun 1966. Ini kemudian, proses ini kemudian berdampak pada bagaimana penyelesaian kondisi-kondisi politik yang sedang terjadi di Indonesia pada saat itu. Nah, ada sekalian, kita lihat pada bagian kedua. Kebijakan politik luar negeri lainnya yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru dalam upaya untuk menciptakan stabilitas politik, kondisi politik yang diharapkan akan berpengaruh pada stabilitas di bidang lainnya, misalnya di bidang ekonomi dan lain-lainnya, adalah pemulihan hubungan. Memulihkan hubungan dengan Malaysia dan Singapura, dan memutuskan hubungan dengan Tiongkok. Jadi di sini ada dua bagian. Memulihkan hubungan dengan Malaysia dan Singapura dan memutuskan hubungan dengan Tiongkok. Kita lihat pada bagian yang pertama. Pemulihan hubungan dengan Malaysia dan Singapura. Jadi dari awal tadi saya sudah menyampaikan bahwa di era tahun 1965 terjadi sebuah kondisi politik mengenai dengan negara-negara tetangga yang ada di Indonesia. Kita tahu bahwa sumber dari masalah antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura adalah terbentuknya negara federasi Malaya atau negara federasi Malaysia yang dibuat oleh Inggris. Ya. Ini kemudian disikapi oleh Soekarno sebagai pemimpin Orde Lama pada saat itu. Disikapi oleh Soekarno dengan adanya konfrontasi, melakukan konfrontasi dengan Malaysia. Kenapa kita memutuskan untuk berkonfrontasi dengan Malaysia dengan terbentuknya negara federasi Malaya ini atau negara federasi Malaysia ini? Adalah karena negara federasi Malaysia itu oleh pemerintah Soekarno dianggap sebagai sebuah ancaman terhadap revolusi di Indonesia. Terbentuknya negara federasi Malaya atau negara federasi Malaysia ini dianggap sebagai sebuah bentukan imperialisme dan kolonialisme yang ingin menjadikan negara-negara bagian yang ada di Malaysia itu, yang negara federasi Malaya itu menjadi negara boneka bentukan Inggris yang kemudian dianggap sebagai sebuah ancaman terhadap revolusi Indonesia. Sikap ini kemudian oleh Soekarno dimunculkan reaksi konfrontatif. Ya. Ya. Terbentuknya negara federasi Malaya, Malaysia kemudian memunculkan sikap konfrontatif oleh pemerintah Orde Lama karena dianggap mengancam revolusi Indonesia, mengancam kedaulatan negara Indonesia. Sebab di dalam negara federasi itu ada beberapa wilayah-wilayah bagian yang memang berbatasan langsung dengan Indonesia yang ada di Kalimantan, seperti Sarawak, ya, termasuk Singapura. Sarawak dan Singapura, ya. Ada negara bagian yang kemudian berbatasan langsung dan dianggap bisa saja merembes pada kedaulatan negara, makanya dianggap sebagai sebuah ancaman terhadap revolusi yang ada di Indonesia. Nah, kemudian di era pemerintahan Orde Baru, pemerintah Indonesia mencoba untuk melakukan pemulihan hubungan dengan Malaysia. Langkah atau jalan apa yang kemudian ditempuh oleh pemerintah Orde Baru dalam upaya untuk memulihkan hubungan dengan Malaysia dan Singapura? Kita kenal bahwa kemudian muncul perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 11 Agustus tahun 1966. Ya, yang dilaksanakan di Bangkok, ya, muncul perjanjian antara Indonesia dan Malaysia yang kemudian mengakhiri konflik konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Dengan perjanjian ini maka kemudian berakhirlah konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Jadi seperti itu. Muncul perjanjian dengan opsinya apa? Ya, Sabah dan Sarawak kemudian diberikan hak untuk menentukan sikap apakah dia mau tetap menjadi bagian daripada negara federasi Malaya, berdiri sendiri ataupun mungkin berdiri sendiri. Jadi seperti itu. Kemudian normalisasi lainnya adalah Indonesia di bawah pemerintahan Soeharto atau di masa Orde Baru
kemudian mengakui kemerdekaan Singapura pada tanggal 2 Juni tahun 1960 dan membuka kembali hubungan diplomatik dengan Singapura. Jadi perlu adik-adik sekalian pahami bahwa menjadi bagian daripada negara Federasi Malaya ini adalah salah satunya adalah Singapura. Yang akhirnya Singapura memutuskan untuk menjadi negara yang berdiri sendiri. Tidak sama seperti Sabah dan Sarawak yang masih merupakan bagian dari negara Malaysia. Singapura akhirnya memutuskan untuk menjadi negara yang berdiri sendiri. Dan Indonesia ikut ambil bagian untuk menormalisasi hubungan diplomatik dengan pernyataan pengakuan kemerdekaan terhadap negara Singapura pada tanggal 2 Juni tahun 1966. Nah, inilah adik sekalian. Kita, pemerintah Orde Baru berupaya untuk melakukan normalisasi hubungan dengan negara-negara tetangga dalam hal ini adalah Malaysia dan Singapura yang sempat berkonfrontasi di era pemerintahan Orde Lama. Hal lain tentang kebijakan ini adalah pemutusan hubungan antara Indonesia dengan Tiongkok, Republik Rakyat Tiongkok. Kita paham bersama bahwa di era pemerintahan Orde Baru, di masa demokrasi terpimpin, terbentuk sebuah garis demarkasi atau garis hubungan kerjasama yang seakan-akan mengarahkan Indonesia pada keberpihakan dengan Blok Timur. Dikenal dengan jalur Jakarta, Beijing, Pyongyang, Hanoi dan Hanoi, ya, Jakarta, Beijing, Hanoi. Jadi itu. Ini merupakan hubungan garis kerjasama dengan negara-negara Blok Timur. Dalam hal ini negara-negara yang berhaluan komunis. Nah, ini kemudian oleh pemerintah Orde Baru dianggap sebagai sebuah penyelewengan terhadap pelaksanaan politik bebas aktif yang tidak memihak pada salah satu blok. Dan juga diindikasi Beijing atau Tiongkok memberikan dukungan mulai dari persiapan pada saat pelaksanaan bahkan setelah peristiwa G30S yang diindikasi dilaksanakan oleh PKI dianggap mendapatkan dukungan dari Tiongkok dengan adanya hubungan diplomasi antara Jakarta dengan Beijing. Ya. Indikasi itu kemudian membuat pemerintah Orde Baru memutuskan untuk memutuskan hubungan diplomasi dengan Tiongkok karena bisa membahayakan kondisi perpolitikan Indonesia pada saat itu. Ya. Jadi untuk memutuskan garis hubungan Indonesia dengan Blok Timur, maka diakhirilah hubungan kerjasama atau hubungan diplomasi dengan Tiongkok. Jadi seperti itu. Indikasinya apa? Dianggap bahwa Tiongkok telah memberikan dukungan terhadap PKI dalam upaya kudeta yang dilaksanakan pada tanggal 30 September tahun 1965. Ya, ini adalah sebuah pelanggaran yang kemudian oleh Orde Baru dianggap sebagai sesuatu yang membahayakan sistem perpolitikan yang Indonesia, maka diputuskanlah untuk memutuskan hubungan diplomasi dengan Tiongkok. Nah, inilah upaya yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru dalam upaya untuk melakukan stabilitasi hubungan dengan negara-negara tetangga. Ada yang kemudian kita coba rangkul kembali dan ada yang kita putuskan hubungan diplomasinya karena dianggap merugikan dan tidak sesuai dengan politik yang ada di Indonesia itu adalah bebas aktif. Nah, ada sekalian, yang terakhir adalah salah satu bagian dari kebijakan politik luar negeri Indonesia adalah memperkuat hubungan kerjasama regional dan internasional. Maksudnya seperti apa, adik sekalian? Bahwa Indonesia dalam upaya untuk menata kehidupan politik luar negeri, maka kita melibatkan diri dalam berbagai organisasi-organisasi, apakah dia sifatnya regional maupun internasional. Keikutsertaan Indonesia dalam pembentukan ASEAN adalah merupakan bagian daripada memperkuat hubungan kerjasama secara regional. Jadi kita pahami bersama bahwa Indonesia menjadi salah satu tokoh pendiri ASEAN. Ya, ada 5 negara sebagai pendiri ASEAN. Indonesia menjadi salah satunya. Indonesia menjadi salah satu negara pendiri ASEAN dalam hal ini pada saat itu diwakili oleh
Adam Malik sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia. Kemudian membentuk sebuah garis hubungan kerjasama antara negara-negara yang ada di kawasan ASEAN untuk saling bahu-membahu, saling membantu, memperbaiki nasib. Jadi ini adalah keanggotaan di ASEAN itu merupakan negara-negara yang rata-rata di antara mereka adalah negara-negara yang baru mendapatkan kemerdekaan. Ya. Yang notabene situasi politik yang ada pada saat itu masih berada dalam situasi politik yang labil. Maka untuk saling membangun, saling membantu, dibentuklah sebuah organisasi regional yang bernama ASEAN. Ya, tidak cukup sampai di situ. Keikutsertaan Indonesia dalam upaya untuk menciptakan politik bebas aktif adalah Indonesia berupaya mengambil bagian dalam upaya perdamaian dunia, yaitu dengan mengirim kontingen Garuda dalam berbagai misi perdamaian. Ya, ada beberapa misi-misi perdamaian yang kemudian melibatkan pasukan Garuda Indonesia, dalam hal ini adalah TNI atau ABRI, dalam upaya untuk menciptakan perdamaian di beberapa negara, misalnya di Kongo, di Vietnam, dan lain-lainnya. Jadi seperti Indonesia melibatkan diri sebagai bagian daripada pasukan perdamaian PBB yang kita kenal dengan nama kontingen Garuda untuk misi perdamaian. Hal lainnya adalah Indonesia juga mengambil peran dalam upaya untuk pembentukan konferensi tingkat tinggi non-blok. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa di era tahun 1960-an, dunia seakan-akan terpecah menjadi dua. Dua kekuatan besar, blok komunis dan blok liberal. Amerika Serikat dan Uni Soviet. Masing-masing muncul sebagai negara superpower yang berusaha untuk menggenggam dunia melalui kekuatan-kekuatan mereka. Kemudian oleh beberapa negara-negara yang ada di kawasan Asia, kemudian menyikapinya dengan membentuk sebuah organisasi KTT non-blok, yaitu membentuk sebuah persekutuan negara-negara yang tidak memihak salah satu blok yang sedang bersengketa pada saat itu, pada masa Perang Dingin. Hal lainnya adalah Indonesia juga ikut berperan serta dalam organisasi kerjasama Islam. Seperti yang kita pahami, bahwa negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia adalah Indonesia. Maka wajar saja kalau Indonesia kemudian ikut mengambil bagian dalam organisasi kerjasama Islam. Negara-negara Islam kemudian membentuk sebuah garis kerjasama untuk saling mengisi, khususnya dalam hal budaya-budaya Islam dan lain-lainnya. Akan tetapi ada sekalian perlu kita pahami bahwa untuk keikutsertaan Indonesia dalam panggung sejarah dunia untuk menciptakan perdamaian dunia akan secara mendalam dibahas pada pembahasan materi-materi yang akan datang. Jadi saya tidak, untuk pertemuan hari ini kita tidak akan lebih jauh membahas tentang ASEAN, KTT non-blok, OKI dan lain-lainnya itu, maupun kontingen dalam misi perdamaian itu. Nanti akan ada sesi tersendiri, kita akan bahas lebih jauh mengenai bagaimana keikutsertaan Indonesia dalam upaya untuk menciptakan perdamaian dunia dengan ikut tampil dalam panggung sejarah dunia. Nah, inilah adik-adik sekalian beberapa kebijakan-kebijakan penting yang diambil, yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru dalam upaya untuk menciptakan stabilitas politik luar negeri. Sekali saya katakan bahwa perlu kita pahami, Indonesia menjadi bagian dari upaya untuk menciptakan perdamaian dunia. Di era Orde Baru, Indonesia berupaya untuk melahirkan sebuah kondisi stabilisasi politik dengan harapan ini kemudian bisa berpengaruh pada stabilitas di bidang lainnya, khususnya di bidang ekonomi dan sosial. Inilah bagian materi yang kita bahas pada pertemuan hari ini. Adik-adik sekalian, sekarang kita masuk pada sesi latihan soal pertama. Pada masa Orde Baru, Soeharto mengubah politik luar negeri dari penuh konflik menjadi kompromi. Salah satu langkahnya adalah A. Memperbaiki hubungan dengan negara Cina. B. Memperbaiki hubungan bilateral dan kawasan. C.
memasukkan Timur Timur menjadi bagian Republik Indonesia. D. Memprakarsai berdirinya ASEAN. Dan E. Memprakarsai Konferensi Asia Afrika. Yang manakah di antara 5 opsi jawaban ini yang bisa dijadikan sebagai jawaban atas yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan yang ada di atas ini? Ya. Dari konflik menuju kompromi. Yang manakah yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru? Perubahan politik luar negeri Indonesia dari penuh kompromi jadi penuh konflik menjadi kompromi. Salah satu langkahnya adalah dengan memperbaiki hubungan bilateral dan kawasan. Ya, kenapa kita memilih jawaban ini? Untuk kita pahami bersama bahwa di era pemerintahan Orde Lama, di akhir era pemerintah Orde Lama, hubungan luar negeri Indonesia itu penuh dengan konflik. Terjadi konfrontasi dengan Malaysia, kemudian memutuskan hubungan dengan Singapura dan lainnya, yang justru kemudian membentuk garis hubungan kerjasama antara negara-negara dengan negara-negara komunis yang kemudian diindikasikan sebagai sebuah bentukan keberpihakan pemerintah Orde Lama pada Blok Timur. Kemudian oleh pemerintah Orde Baru, hubungannya menjadi sebuah hubungan kompromi. Hubungan kemudian memperbaiki hubungan. Bagaimana caranya Indonesia memperbaiki hubungan dengan negara-negara tetangga dan negara-negara yang sebelumnya berkonflik dengan Indonesia itu dengan memperbaiki hubungan bilateral. Memperbaiki hubungan antara dua negara yang sudah berkonflik. Termasuk dalam hal ini adalah Malaysia dan Singapura. Dan ikut ambil bagian dalam hubungan bilateral dengan pembentukan organisasi-organisasi yang ada di kawasan Asia. Seperti ASEAN, KTT Non-Blok, Oki, dan lain-lainnya. Nah ini adalah itu memperbaiki jawaban yang paling tepat adalah memperbaiki hubungan bilateral dan kawasan. Memperbaiki hubungan antar negara dan membentuk organisasi-organisasi untuk saling mengisi di antara kawasan yang ada di Asia maupun secara internasional. Ini ada ya? Ya, benar sekali apa yang dijawab. Jadi ada masuk pertanyaan melalui chat. Saya bacakan. Tabe, Pak, pertanyaannya yaitu bagaimana dampak politik bebas aktif terhadap stabilitas keamanan nasional? Dampak politik bebas aktif terhadap stabilitas keamanan nasional. Jadi, seperti yang saya jelaskan dari awal, bahwa politik bebas aktif kemudian memperlihatkan Indonesia berada dalam suatu posisi yaitu tidak berpihak pada salah satu blok, begitupun ikut serta berperan aktif dalam upaya untuk menciptakan perdamaian dunia. Nah sekarang, apa dampaknya terhadap keamanan nasional? Tentu saja, politik bebas aktif berdampak pada keamanan nasional. Sebab kenapa? Dengan misalnya kita bergabungnya Indonesia dalam organisasi perdamaian dunia seperti PBB, maka secara otomatis masalah-masalah keamanan yang ada di Indonesia ikut mendapatkan perhatian dari negara-negara baik secara bilateral maupun kawasan dan lebih jauh lagi secara internasional. Jadi kondisi keamanan Indonesia kemudian menjadi bagian daripada perhatian dunia. Sebab kenapa? Indonesia juga memberikan perhatiannya terhadap dunia internasional terkait dengan keamanan. Jadi seperti itu. Dampaknya apa? Jadi secara singkat saya bisa sampaikan bahwa dampak terbesarnya adalah kondisi keamanan Indonesia kemudian bukan hanya menjadi perhatian Indonesia secara individu, akan tetapi menjadi perhatian dunia internasional, baik yang ada di kawasan, hubungan bilateral maupun hubungan internasional. Seperti itu adik-adik sekalian. Nah, sekarang kita melangkah pada pertanyaan kedua. Bisa diperhatikan adik sekalian. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia. 2. Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB. 3. Mempererat hubungan dengan negara-negara Asia Tenggara dengan menjadi anggota ASEAN. 4. Memutuskan hubungan negara-negara Blok Timur. Dan 5. Menjalin kerjasama dengan negara Tiongkok. Pertanyaannya, dari pernyataan tersebut yang termasuk kebijakan-kebijakan pemerintah Orde Baru dalam melaksanakan politik luar negeri
yaitu ditunjukkan pada nomor berapa. Yang manakah dari 5 pernyataan ini yang menunjukkan kebijakan pemerintah Orde Baru dalam melaksanakan politik luar negeri. Ditunjukkan pada nomor berapa? Bahwa jawaban yang paling tepat adalah A. Kenapa kita memilih A? Jadi dari penjelasan yang saya sampaikan dari awal sampai penjelasan materi akhir tadi, bahwa ternyata ada beberapa bagian langkah-langkah kebijakan yang diambil oleh pemerintah Orde Baru dalam upaya untuk menciptakan stabilitas politik luar negeri. Ada 3 kondisi utama. Melakukan normalisasi hubungan dengan Indonesia dengan Malaysia. Ya, kemudian Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB. Dan yang ketiga adalah menjalin hubungan kerjasama baik secara regional maupun internasional. Khususnya negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara, yaitu dengan menjadi anggota ASEAN atau mungkin menjadi pemrakarsa berdirinya ASEAN. Bahkan kalau pada keempat adalah memutuskan hubungan dengan negara-negara blok timur, jadi ini tidak. Indonesia tidak memutuskan hubungan negara-negara blok timur, akan tetapi tidak memihak pada persengketaan antara blok barat dan blok timur. Jadi ingat bahwa perpolitikan kita adalah bebas aktif. Bisa melakukan hubungan kerjasama dengan negara manapun tanpa melakukan hubungan secara khusus dengan salah satu blok. Kemudian yang kelima adalah menjalin kerjasama dengan negara Tiongkok. Jelas bahwa Orde Baru justru memutuskan hubungan dengan Tiongkok karena indikasi Tiongkok memberikan bantuan terhadap sebuah upaya kudeta yang terjadi di tahun 1965 melalui peristiwa G30 SPKI. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 1, 2, dan 3. Normalisasi, kemudian menjadi anggota PBB, dan membentuk organisasi ASEAN atau ikut terlibat dalam keanggotaan ASEAN. Ya, itu ada sekalian. Ya, masih bisa? Satu lagi pertanyaan? Ya, satu lagi pertanyaan saya tampilkan di depan adik, yaitu tekad untuk membangun perekonomian dan menciptakan kestabilan politik mendasari kebijakan pemerintah Orde Baru yang berlangsung selama 32 tahun. Nah sekarang, apa ciri-ciri dari sistem politik Orde Baru? Ya, yang mana di antara 5 opsi ini yang bukan menunjukkan ciri-ciri dari sistem politik di era Orde Baru? Apakah A. Duifungsi ABRI, B. Fusi atau penggabungan partai politik, C. Pemberlakuan massa mengambang, D. Kebebasan berpendapat dan berkumpul, atau E. Program bantuan luar negeri. Yang manakah dari 5 opsi ini yang bukan merupakan ciri dari sistem politik Orde Baru? Ada beberapa ciri-ciri yang memperlihatkan tentang munculnya penguatan terhadap sistem politik yang ada di era Orde Baru. Yang manakah dari 5 ciri ini yang bukan merupakan bagian daripada sistem politik Orde Baru? Apakah duifungsi ABRI? Tentu saja saya akan memberikan penjelasan bahwa duifungsi ABRI merupakan bagian daripada ciri politik di era Orde Baru, di mana Orde Baru memberikan perang ganda terhadap ABRI, bukan hanya dalam hal pertahanan keamanan, akan tetapi termasuk di bidang politik dan bidang sosial. Jadi ini benar adalah merupakan ciri pemerintahan Orde Baru. Kemudian opsi kedua, fusi atau penggabungan partai politik. Jadi salah satu kebijakan penting yang diambil oleh pemerintah Orde Baru adalah melakukan penggabungan. Ya. Partai-partai politik yang dianggap memiliki misi yang sama, dianggap memiliki dasar yang sama, tujuan yang sama, digabungkan menjadi satu partai. Sehingga di era pemerintahan Orde Baru hanya 2 partai yang muncul ditambah 1 golongan, yaitu P3, PDI, dan golongan karya. Jadi benar bahwa bagian B adalah merupakan ciri. Kemudian kita lihat yang ketiga, bagian C, pemberlakuan massa mengambang. Apa maksudnya massa mengambang? Yaitu pemerintah Orde Baru berupaya
untuk memutuskan kekuatan politik yang ada di pedesaan. Tidak memberikan kesempatan kepada partai-partai politik untuk membentuk perwakilan-perwakilan sampai ke tingkat desa. Ini yang disebut dengan massa mengambang. Sehingga hubungan antara massa yang ada di partai politik dengan partai politiknya itu bisa dikatakan mengambang. Ya, mengambang. Hubungannya mengambang karena tidak ada perwakilan partai politik sampai ke tingkat desa. Ya, benar. Ini adalah merupakan bagian daripada ciri politik Orde Baru. Kemudian kita lihat bagian D, yaitu kebebasan berpendapat dan berkumpul. Apakah benar di era pemerintah Orde Baru ada kebebasan berpendapat dan berkumpul? Jadi saya katakan justru ada pengecaman terhadap kebebasan berpendapat dan berkumpul. Ya, ada pengecaman terhadap kebebasan berpendapat dan berkumpul di era Orde Baru. Pers dikecam, ya, tulisan-tulisan dikecam, ya, untuk sampai ke publik. Jadi D bukan merupakan bagian daripada ciri sistem pemerintahan Orde Baru. Sementara E, program bantuan luar negeri. Jadi ingat bahwa Indonesia berupaya untuk mendapatkan bantuan luar negeri melalui sebuah wadah yang disebut dengan nama IGGI. Jadi ya, benar, E adalah merupakan bagian daripada ciri politik Orde Baru. Jadi ya, jawaban yang paling tepat adalah D. Kebebasan berpendapat dan berkumpul bukanlah merupakan ciri dari sistem politik Orde Baru. Inilah pembahasan yang dapat kita lakukan hari ini, adik sekalian. Jadi, sebagai kesimpulan, saya menyatakan bahwa stabilitas politik untuk memperbaiki kondisi di Indonesia, Orde Baru berupaya mengambil sebuah langkah dengan melakukan normalisasi hubungan dengan negara-negara lain, baik secara bilateral maupun secara internasional. Kemudian, keikutsertaan Indonesia kembali menjadi anggota PBB adalah merupakan langkah penting untuk mendapatkan perhatian dunia internasional terkait dengan masalah-masalah yang ada di Indonesia pada saat itu. Terima kasih adik sekalian, dan sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan sebuah kata bijak, yaitu bangunlah suatu dunia di mana semua bangsa hidup dalam damai dan persaudaraan. Bung Karno. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.